Sekarang kita mau mulai pakai form ya buat bikin kontaknya ini. Kalau di JavaScript biasa atau di HTML biasa, kita pakai form terus di post dengan tombol gitu, terus halamannya nge-refresh. Kalau di sini enggak, kita pakai form yang dari inersia ya. Use form. Sini kita definisikan isi formnya itu apa, defaultnya. Nama, email, HP, dan alamat. Ini yang add form, oke. Terus pas di submit, kita bikin kita cegah si form itu buat submit secara default ya. Kita prevent default dulu. Sekarang kita bikin formnya di sini. Bikin form kayak biasa. Submitnya kita masukin function submit add ini ya. Kita pakai input label yang dari Laravel-nya. Ini CSS-nya default dari Laravel-nya ya. Kalau misalkan mau dilihat, bisa dilihat di mana itu input label itu ini. Nah ini ya. Oke. Text inputnya di sini on change-nya kita rubah form yang inersia ini, add form ini dot set data. Datanya apa? Di sini kita rubah namanya. Jadi apa yang diketik di text input ini ya. Nah, kayak gini. Kita samain sama yang lainnya ya, email. Kita ganti tipenya jadi email. On change-nya kita rubah jadi email juga ya. Oke. Sini kayaknya harus dikasih jarak deh. Nah, nama dan email. Terus apa lagi? Nomor HP. Kita balikin ke teks ya, tipenya. Nomor HP. Itu lagi alamat. Alamat. Untuk alamat ini kan agak panjang ya, kita pakai teks area deh. Oke, kayak gini formnya. Oh ya, placeholder-nya juga. Formnya kita tambahin button buat submit ya.
Kita mau si button ini ke disable kalau dia formnya lagi processing atau lagi ngirim data. Jadi pas lagi ngirim data itu nggak bisa diklik lagi ya. Nggak bisa diklik dulu sih tombolnya ini. Nanti kalau misalkan udah selesai ngirim datanya baru bisa di enable baru ke enable lagi tombolnya. Oke, ini sekarang kita ke function submit end-nya ini. Kita mau post ke backend kan ya. Kita mau post datanya ke Laravel-nya dari React-nya ini. Untuk itu kita pakai inertia dari pakai add form-nya. Kita metodenya post kemana, ke T-nya kontak store ya. Kontak store. Nah, ini secara otomatis si datanya itu udah termasuk di sini karena kita pakai add form yang ini. Kita tinggal action setelahnya apa. On success, misalkan kita mau nampilin pop up si ini bahwa datanya telah disimpan gitu. Sini saya pakai yang namanya Sweet Alert ya. npm install Sweet Alert 2. Sweet Alert itu apa? Kita bisa lihat di sini. Sweet Alert ini kalau normal artnya begini, kalau pakai Sweet Alert dia jadi bagus ya. Jadi kita mau pakai ini. Oke, udah ke install. Enaknya dipakai Laravel yang sekarang itu setelah install package yang dari npm kita nggak usah stop terus start lagi server si node-nya ini. Kita bisa langsung import di sini. Kita harus ya. Sukses. Oke. Terus kalau kalau error gimana? Misalkan kita nggak input nama, atau nggak input namanya karena nama ini harus diisi. Ya kita ke controller dulu deh. Ke controllernya. Sini kita bikin function lagi. Store ya. Kita store. Misalnya kita validasi. Validate ini untuk validasi data input ya kalau di Laravel. Kan name, nama itu harus diisi minimal 3 karakter. Kita buat rutenya, metodenya post, functionnya store dengan nama store contact.store. Nah, kalau error gimana? Kalau sementara ini, kalau kita simpen, nggak muncul apa-apa deh. Padahal itu error gitu, harusnya nama ini diisi. Lihat di sini ada error, nama field is required. Buat munculin error ini di atas, saya pengen ada di bawah sini nih, di bawah inputannya nama. Kita ke kontak create lagi. Di Laravel kan udah ada tuh input error, kalau salah namanya ya input error. Kita tinggal kasih message-nya apa ini. Form.errors.nama.
cukup kayak gini aja kalau di pakai inersia ya. Dia muncul ya. Errornya apa di sini. Kalau mau lihat import error itu apa, ya cuma ini aja sih buat munculin nama. Kalau misalkan ada message-nya, di print message-nya di sini. Kalau misalkan dia oke, dia nggak bakal muncul apa-apa di sini. Kita refresh ya. Kita tambah kontak. Nah, normalnya dia nggak ada di sini, nggak ada apa-apa. Kalau misalkan kitanya simpan terus error, dia muncul di sini errornya. Oke, itu kita validasi juga misalkan untuk emailnya. Dia nggak harus diisi, tapi harus kalau diisi harus email ya. Nah, kita nggak diisi, ya nggak apa-apa. Kalau kita misalnya isi PC, ya harus email di sininya. Nah, ini validasinya di front end sih ya, karena kita buat tadi tipenya email. Kalau misalkan kita kasih tipe teks. Nah, dia kan error. Kita kasih lagi error di sini, error.email. Email field must be valid email address ya. Oke, itu untuk validasinya. Sekarang kita mau beneran input datanya ke database-nya. Kita pengen disimpan ke database. Di kontak controller ini, di bawahnya, kita buat kontak, create metodenya. Namanya request, nama. Saya ambil dari sini ya, maksudnya R ini data yang dikirim ke backend dari frontend ini. Kalau pengen lihat di sininya sih, dia ada di payload ini. Pasti ngirim payloadnya apa, alamat email, nama, dan nomor HP. Kita ambil datanya di sini. Email, nomor HP-nya, sama alamat. Kalau berhasil, kita pengen di redirect ke list kontak lagi ya. Sini. Oke. Sekarang kita coba input kontak baru namanya Jarwo misalnya. Oke, muncul pop-up yang sweet alert tadi. Terus kita kembaliin ke halaman depan, halaman kontak depan, dan kontaknya udah masuk ya di sini Jarwo. Oke, itu untuk show sama create ya. Berikutnya kita mau bikin edit sama delete untuk kontaknya ini. Oke, sampai bertemu di video berikutnya.